Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu apa yang dinamakan ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat dan nakirah. Apa itu ma'rifat, apa itu nakirah? Sekarang kita akan bahas. Nah, isi ma'rifat di dalam syair sudah dijelaskan, yang berbunyi wa ghairuhu ma'rifatun kahumazi wa hinda wa bani wal gulami wal lazi. Oke, sekarang definisi ma'rifat dan nakirah. Kalau ma'rifat secara artinya itu adalah yang khusus, isim yang khusus. Tapi kalau nakirah umum. Kenan ma'rifat, maksud mana yang dimaksud dengan khusus dan umum? Sekarang ma'rifat kayak gini dia. Di dalam bahasa Indonesia kayak ini. Di dalam satu kelas terdapat 2000 orang laki-laki. Nah, ketika saya bilang laki-laki, nah di sana masih umum, laki-laki yang mana? Kan di dalam kelas terdapat 2000 laki-laki, itu namanya umum. Tapi yang kalau ma'rifat, di dalam kelas terdapat 2000 orang laki-laki dan satu orang bernama Ahmad. Nah, berarti Ahmad di sana ma'rifat. Karena kenapa? Sudah tentu orangnya. Nah, kalau ma'rifat itu yang khusus atau yang sudah tentu. Tapi kalau nakirah itu yang masih umum atau yang belum tentu, tidak karuan gitu. Oke. Nah, sekarang itu arti isi ma'rifat dan nakirah. Kalau ma'rifat yang sudah khusus atau tentu. Kalau nakirah yang masih umum. Nah, babun itu artinya bab. Tapi bab apa yang dibahas? Bab apa? Tidak ada, masih nakirah. Nah, masih umum. Maksudnya nasi nakirah ini masih ada pertanyaan. Bab apa ini? Nah, masih ada. Kalau ada kata baru dia akan mengerti. Contohnya babul kalami. Akhirnya kedatang kalam ini, maka dia jadi ma'rifat. Paham? Khusus dia itu akan dibahas adalah bab kalam. Tapi tadi bab saja. Kalau bab dong, bab apa? Di dalam kitab Matajurumah itu banyak bab. Tetapi datang kalam menjadi bab kalam, itu menjadi ma'rifat. Berarti yang kita akan bahas bab kalam itu. Oke. Sekarang mana isi ma'rifat yang tadi seperti yang disyairkan yang tadi, wa ghairuhu ma'rifatun kahumazi wa hinda wa bani wal gulami wal lazi. Ma'rifat yaitu selain nakirah. Yang pertama domir, nama, al mausul, mudhaf, isyarah. Di dalam syair ini menjelaskan ada enam isim ma'rifat. Saya syairnya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahumazi wa hinda wabni wal gulami wal lazi. Ma'rifat yaitu selain nakirah, domir, nama, al mausul, mudhaf, isyarah. Ini ada 6 isim ma'rifat yang ada di syair ini. Berarti selainnya itu adalah nakirah. Gimana cara kita mengetahui dia nakirah atau ma'rifat? Dengan cara diteliti satu demi satu. Oke, sekarang domir. Domir itu ada di diktatnya paling akhir, yaitu semua domir. Domir adalah kata ganti, yaitu huma, hum, huma, hunna, dan lain sebagainya. Itu namanya domir. Nanti dilihat di domir. Dia domir ma'rifat dengan isnad ilaih. Ma'rifat dengan isnad ilaih. Kalau nama alamiah, alif lam. Mausul
silah dan aid. Mudhaf, mudhafun ilaih. Isyarah, ini isim syarah ya. Ini isim syarah, isim mausul. Musyarun ilaih. Nah, di sini isim domir itu marifat dengan isnad ilaih atau sandaran. Isim marifat alamiah atau nama marifat dengan alamiah. Alif lam marifat dengan alif lam. Mausul marifat dengan silah dan aid. Mudhaf marifat dengan mudhafun ilaih. Isim syarah marifat dengan musyarun ilaih. Nah, ini sudah isim marifat. Berarti selain yang ini itu nakirah. Oke, domir. Ini semua domir yang tadi itu. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, dan lain sebagainya. Nama, ini nama seseorang. Nama, yang penting nama itu udah marifat. Contohnya Zaidun, marifat nakirah, marifat, yaitu nama, marifat dengan alamiah. Oke, semua nama itu makrifat hukumnya. Paham? Oke. Yang selanjutnya al. Apapun yang mempunyai al, maka itu hukumnya isim makrifat. Paham? Alhamdulillah. Ini isim makrifat nakirah. Oh, isim makrifat. Mana tanda isim makrifatnya? Alif lam. Makrifat dengan alif lam. Paham? Semua yang mempunyai alif lam, dia itu makrifat. Al madrasatu, makrifat nakirah. Makrifat nakirah. Oh, makrifat dengan alif lam. Zaidun, makrifat nakirah. Makrifat dengan alamiah. Nama makrifat dengan alamiah. Al makrifat dengan al. Domir, darabtu. Tu, sin domir. Saya telah memukul. Makrifat nakirah. Nah, makrifat dengan isnad ilahi. Isim domir. Semua isim domir itu hukumnya makrifat. Mausul, isim mausul, allazi, allazani, allazina, mausul dan lain sebagainya, itu hukumnya makrifat. Makrifat dengan apa? Silah dan aid. Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kalau aid adalah domir yang kembali kepada isim mausulnya. Paham? Nah, lanjut. Mudhaf, dia akan makrifat dengan mudhafun ilaih. Babun, contohnya tadi babun. Oh, sekarang ini babun. Babun ini masih nakirah dia. Bab apa di sini? Apakah bab kalam, bab i'rab, bab makrifat, bab badal, atau bab mubtada khobar? Kan kita tidak tahu. Ketika datang al-kalam, al-kalam, maka dia menjadi makrifat. Babu kalami. Babul kalam. Berarti apa yang kita akan bahas? Yang tadi bab apa? Di dalam kita matalam jurumiyah itu banyak sekali bab. Tetapi ketika datang kalam, berarti kita sudah tahu. Berarti bentuknya sudah makrifat dia. Sudah khusus dia. Yang kita akan bahas adalah bab kalam. Nah, paham? Dengan syarat mudhaf ini. Dengan syarat isim yang pertama. Itu mudhaf itu adalah gabungan dua isim yang ketika digabungkan menjadi satu. Oke. Contohnya sekarang. Ini contoh dalam anunya. Sekarang ini warna hitam. Contoh ini warna hitam di tangan saya. Terus ini spidol. Oke, ini kan dua isim. Hitam sama spidol beda. Ketika digabungkan hitam dengan spidol, ini menjadi spidol hitam. Satu jadinya bendanya, yaitu spidol hitam. Oke. Contohnya topi sama hitam itu beda. Topi sama hitam. Tetapi ketika digabungkan menjadi topi hitam. Contohnya saja ini. Oke, menjadi satu. Dua isim yang digabungkan menjadi satu. Itu namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, di sini pertama bab. Di sini kalam. Beda tuh enggak? Ini isim, ini isim. Beda. Ketika digabungkan menjadi satu pembahasan. Ya. Atau satu yang akan kita pikirkan, yaitu dia jadi makrifat babul kalami. Gimana? Ini harus berbentuk isim-isim, paham? Tidak boleh nanti ini fi'il, ini isim, tidak. Tapi dia itu harus ini isim, baru dia adalah gabungan dua isim
yang dinamakan dengan idofat. Idofat itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Gabungannya kedua itu namanya idofat. Oke. Nah, mudhof akan ma'rifat dengan mudhofun ilaih. Ketika datang kalam maka dia menjadi ma'rifat mudhof. Dia menjadi mudhof. Dan hukum mudhof itu ma'rifat. Gimana cara kita mengetahui apakah ini isim atau fi'il? Oke, kan ini enggak ada alif lamnya, enggak ada tanwin. Gimana? Tanda isim itu ada tanwin, alif lam, baris bawah. Ini enggak ada beralif lam tidak, bertanwin tidak, berbaris bawah tidak. Gimana? Oh, lihat. Kalau isim pertama itu dengan syarat tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Ada alif lam? Ada tanwin? Boleh jadi mudhof? Boleh. Karena syarat mudhof itu tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Sedangkan syarat dari mudhofun ilaih itu wajib berbaris bawah. Kalami. Kenapa baris bawah? Jadi mudhofun ilaih. Hukum mudhofun ilaih itu wajib berbaris bawah. Berarti ini isim, tandanya idofat. Paham? Ngerti? Nah. Kalau dia fi'il, doroba Zaid. Oh, ini gabungan dua isim. Lihat dulu ini. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Lihat. Syaratnya yang pertama mudhof tidak boleh tidak boleh bertanwin. Ada al? Tidak ada. Ada tanwin? Tidak ada. Oke, bagus. Boleh jadi mudhof. Syarat mudhofun ilaih wajib berbaris bawah. Sekarang Zaidun baris bawah atau enggak? Oh, enggak. Dia tidak berbaris bawah. Berarti ini fi'il, ini isim. Bukan, kalau ini isim, ini isim. Dua-duanya isim. Tapi kalau ini fi'il, ini isim. Karena ada dua yang membarisbawahkan isim. Yang pertama yaitu huruf jar. Yang kedua mudhof. Nah, oke? Karena ada mudhof maka dia menjadi mudhofun ilaih. Hukum mudhofun ilaih berbaris bawah. Ingat tadi syaratnya ya. Yang ini syaratnya tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Dan ini syaratnya harus dia berbaris bawah. Di sini tidak berbaris bawah, berarti ini bukan isim. Tapi ini fi'il. Kalau dia isim berarti ini wajib berbaris bawah. Oke. Paham ini di mudhof? Nah, ininya ma'rifat dia. Ma'rifat dengan apa? Mudhofun ilaih. Karena ada mudhofun ilaih, dia jadi ma'rifat. Kan yang tadi, hanya babun doang. Bab apa itu bahasa ini? Ketika datang mudhofun ilaih, maka yang kita akan bahas adalah bab kalam. Jadi ma'rifat. Yang tadi bab badal jaget, bab i'rab jaget, bab anu. Tapi kita datang kalam menjadi bab kalam yang akan kita bahas. Oke. Selanjutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah haza, hazani, haulai, hazihi, hatani, dan lain sebagainya. Itu namanya isim isyarah. Atau isim isyarah artinya adalah kata tunjuk. Nunjuk. Contohnya kalau di bahasa Indonesia ini, itu. Nah, kalau di Arab haza, ini. Haza. Sedangkan dia akan ma'rifat dengan musyarun ilaih atau orang yang ditunjuk atau yang ditunjuk. Contohnya ini kitab, berarti ini adalah isim isyarah. Sedangkan kitab adalah musyarun ilaih. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Ini adalah kitab. Atau ini kitab. Nah, ini kitab. Ini kitab. Sekarang ini adalah isim isyarah. Ini dinamakan isim isyarah. Sedangkan kitab yang ditunjuk ini adalah musyarun ilaih. Isim isyarah akan ma'rifat dengan isim musyarun ilaih. Apa yang tertunjuk? Mundinar tertunjuk kan? Oh, ini adalah tinta. Ini adalah tinta. Oh, ini itu adalah isim isyarah. Sedangkan tinta itu adalah musyarun ilaih. Yang tunjuk. Contohnya dalam kitab Zalikal Kitabu. Zalika itu adalah isim isyarah. Kitab itu adalah musyarun ilaih. Haza Zaidun. Ini Zaid. Oh, ini haza adalah isim isyarah.
Zaidun adalah musyarun ilaih. Gak mungkin ini apa? Haza doang ini. Nah, makanya di sini dia akan marifat ketika ada musyarun ilaih yang ditunjuk. Nah, ini apa dia kena? Oh, ini Zaid. Nah, atau ini Ali, ini Muhammad. Nah, ketika datang Muhammad, maka dia menjadi marifat. Dia marifat dengan musyarun ilaih. Oke. Paham? Berarti tuh kan ngerti nih. Nah, sekarang gimana kita? Nah, ini semua isim marifat. Berarti selainnya itu nakirah. Ini dalam dalil yang ini. Ada nanti dalil yang lain isim marifat itu ada 7. Nah, oke. Sekarang contohnya rajulun. Oke, rajulun marifat nakirah. Nah, sekarang jangan terlalu cepat memponis sesuatu. Cari kebenarannya dulu. Sekarang rajulun marifat nakirah. Cari di domir. Apakah dia isim marifat atau nakirah? Ada bilang rajulun di domir. Huma hum rajulun. Tidak ada. Dan selanjutnya nama. Rajulun ini nama atau tidak? Berarti yang pertama salah ya. Yang kedua nama atau tidak? Bukan. Artinya laki-laki. Berarti salah yang kedua. Yang ketiga ada alif lam? Tidak ada. Yang keempat mausul, allazi allazani, tidak ada. Yang kelima mudhaf, tidak ada. Mudhaf itu gabungan 2 isim. Ini hanya 1 isim, berarti bukan mudhaf. Terus isyarah, haza hazani, tidak ada. Haza hazani rajulun, tidak ada. Maka kalau tidak ada yang dinamai, maka dia nakirah. Paham? Maka dia bentuknya nakirah, isim nakirah. Contohnya yang lain. Alhamdu, isim fil huruf, isim tandanya alif lam. Sekarang marifat nakirah. Oh, kita cari di dhamir. Huma hum alhamdu, tidak ada. Tidak ada bilang saya lanjutkan ini, saya tambahkan alhamdu ini. Tidak ada yang dhamir yang bilang alhamdu. Nama, alhamdu nama tidak. Oh, tidak ada. Ada alif lam? Oh, ada alif lamnya. Berarti ini alhamdu ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Alif lam. Paham? Nah, Hazaza Muhammadun. Muhammadun marifat nakirah. Marifat. Nah, marifat nakirah. Cari dulu. Ada dhamir. Huma hum Muhammadun. Tidak ada. Yang kedua nama. Muhammad ini nama tidak? Oh, nama. Berarti dia marifat. Marifat dengan alamiah. Yang selanjutnya haza marifat nakirah. Cari dulu kebenarannya. Sekarang dia dinomir atau tidak? Huma hum haza, tidak ada. Maka dia itu yang pertama tidak ada. Yang selanjutnya nama. Haza ini nama atau tidak? Tidak. Ada alif lam? Tidak ada. Mausul allazi allazani allazina haza, tidak ada. Mudhaf gabungan 2 isim? Mungkin. Coba kita lihat. Ini sekarang syarat mudhaf tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Haza beralif lam, tidak ada. Bertanwin tidak ada. Oke, bagus. Sekarang syarat mudhaf pun wajib berbaris bawah. Muhammadun atau Muhammadan, Muhammadin. Apa barisnya di sini? Oh, berbaris dapen. Berarti ini bukan mudhaf dan mudhaf pun. Ini bukan mudhaf dan mudhaf pun ilaih. Nah, berarti yang ini salah. Yang selanjutnya isim sarah. Haza hazani. Ada bilang haza? Oh, ada. Berarti ini isim isyarah. Maka dia isim ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Musyarun ilaih, yang ditunjuk. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu cari kebenarannya dulu, baru memvonis sesuatu. Nah, dan mohon maaf atas kelebihan dan kurangannya. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, langsung ditanyakan langsung di nomor WA saya. Oke? Atau nanti insya Allah di kelas kita akan membahasnya. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.